Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelanjutan dari pembicaraan saya kemarin pagi sehabis subuh. Sekarang sehabis subuh juga. Mengenai ketindaklanjutan yang kemarin itu begini, saya ditegur teman saya bahwa saya itu Pak Sagwanto punya pendapat seperti itu. Eh, Saking dangkalnya Pak Sagwanto saja. Saya jawab, iya saya memang dangkal. Karena ilmu Allah itu seperti tinta lautan. Jadi lautan itu tinta untuk ilmunya Allah untuk dicatat oleh hambanya. Nah, ilmu yang diberikan kepada manusia itu hanya satu tetes saja. Hanya satu tetes. Kalau tangan dicemplung diangkat gitu, satu tetes itulah yang diberikan kepada umat manusia sedunia ini. Kira-kira begitu. Jadi kalau diarani bodoh, diarani dangkal, yo senang aja memang iya. Kira-kira begitu. Menindaklanjutin saya itu tadi setelah sholat itu kok ingat Mendikbud ya di Indonesia ini. Yang pertama kebagian saya Profesor Daud Yusuf. Yang kedua Prof. Wardiman Joyonegoro. Yang ketiga Prof. Habibie. Yang keempat Prof. Suhal dari ITB. Yang kelima Hatta Rajasa, orang partai PAN itu. Yang keenam AS Hikam, itu angkatannya Gus Dur. Yang ketujuh Anies, Prof. Muhammad Nuh. Yang ketujuh. Yang kedelapan Anies Baswedan, doktor ya, dokter apa Prof, nggak ngerti, lupa saya. Yang kesembilan Prof. Muhajir dari Malang, teman sahabat kita itu. Yang 10 Nadiem Makarim yang sekarang termuda selama paling muda pokoknya. Itu kira-kira. Jadi gini, menurut riset internasional itu Indonesia nomor 130 sekian kalau tidak salah ya. Saya pernah dengar di TV. Dan juga dikatakan pendidikan itu amburadul, katanya profesor siapa itu yang di pendidikan. Jadi ya pendidikan sekarang itu bukan tambah maju malah tambah menurun. Jadi gitu katanya. Bukan saya yang bicara, itu orang kampus juga, orang intelektual juga, profesor juga. Kalau saya nggak berani ngomong kayak gitu. Karena saya nggak tahu, cuman saya belajar sendiri aja. Gitu. Jadi memang harus kembali kepada Rasulullah, sistem pendidikan kita itu. Menurut Rasulullah, belajar itu tidak tergantung pada tempat dan waktu. Jadi dimanapun belajar. Di masjid belajar, di pasar belajar, di gunung belajar, di laut belajar, di hotel belajar. Dimanapun kita belajar tidak tergantung pada tempat dan waktu. Itu Rasulullah mengatakan seperti itu menurut pemahaman saya pribadi. Kalau salah ya mohon dikoreksi lah. Nggak usah berdebat soalnya sama ini ikro saja. Jadi sehingga Rasulullah mengatakan kalau kamu mau menciptakan lapangan kerja, lihatlah pasar, bukan kampus yang suruh lihat. Karena kampus itu tempat baca buku aja. Tapi kalau pasar itu hasil produksi dari buku. Pasar itu tempatnya produksi segala macam di sedunia itu ada di pasar, gitu kira-kira. Jadi kalau Rasulullah itu seperti itu, makanya ikronya harus tepat sasaran, gitu kira-kira. Melihat ini ya, melihat Mendikbud itu kan berapa nih, 10 ya. 10, saya ingat 10 di luar kepala, ingat saya sebetulnya nggak ingat, cuman tadi keluar di bawah sadar saya. Yang paling berhasil di antara menteri ini adalah Habibie sebetulnya, walaupun hanya 2 tahun ya, 2 tahun itu. Kalau sampai 10 tahun, Indonesia itu memang maju, karena Habibie itu seorang intelektual plus waktual. Dan Habibie itu orang terpandai di dunia, mungkin orang 10, nomor 10 atau nomor 1. Ini saya waktu seminar di salah satu kampus terkemuka di Malang, saya ngomong seperti itu pada waktu Pak Habibie jadi menteri, yang berdebat saya tentang bagaimana
pesawatnya ditukar ke TAN katanya. Katanya anak mahasiswa, kok dibilangin pinter sama Pak Sagwanto, padahal pesawat ditukar ke TAN. Saya bilang, jangankan ditukar ke TAN, mohon maaf ini tidak pantas dikatakan, tapi saya katakan, tuh pesawat tukar kotoran manusia aja atau kotoran sapi ya nggak apa-apa buat pupuk seluruh Indonesia, karena pertanian kita kan luas, gitu kira-kira saja begitu. Jadi ya ada masuk akalnya, ada yang tidak, ada yang ketawa, ada yang tepuk tangan gitu kira-kira. Di kampus ini, kampus terkemuka ini. Nggak tahu saya kok bisa jawab begitu, saya langsung nggak sadar jawabnya itu. Gitu. Yang paling berhasil memang Habibie. Kalau Daud Yusuf itu mengarah ke penurunan yang setahu saya. Jadi apa yang dipotong itu, yang ditarik itu pelajaran apa? Kalau tidak salah pelajaran budi pekerti ya, kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah itu akhirnya bangsa kita seperti ini sekarang ini, akibatnya sekarang ini. Seingat saya, kalau salah mau dikoreksi. Itu Daud Yusuf yang dulu. Terus ke Pak Wardiman, lumayan mau ngangkat lagi Pak Wardiman susah karena sudah sistem itu, menurut saya. Tapi setelah itu Pak Habibie lah. Pak Habibie ini yang hanya 2 tahun, kalau sampai 10 tahun luar biasa, karena Pak Habibie itu sudah tingkatnya tingkat pesawat, sudah tingkat yang paling tinggi. Jadi beliau seorang teori, seorang intelektual plus faktual dua-dua. Jadi kalau pesawat itu stasionernya itu berat gitu loh. Jadi diberikan kepada rakyatnya, diberikan kepada menterinya, bikin resep, kata menterinya itu nggak paham resepnya. Tapi kalau memberi resep ke orang Jerman, ya Pak Habibie enak aja, selevel kan gitu tuh. Kalau di Indonesia kasih resep, malah Pak Habibie diarani bodoh, diarani ini dan seterusnya. Itu sama-sama menteri ngomong bodoh loh itu. Iya, masa gini? Padahal Pak Habibie itu orang terpandai di dunia, tapi sama-sama menteri yang ngomong bodoh kan juga susah juga. Ya yang ngomong bodoh itu yang bodoh, cuma enggak saya sebut namanya lah yang ngomong bodoh itu. Sebetulnya marah Habibie itu dikatakan bodoh, padahal beliau itu terpandai di antara sekian Menristek atau Mendikbud lah kira-kira gitu. Setelah itu diganti oleh Suhal, Profesor Suhar, Hatta Rajasa, kemudian terus Pak A.S. Hikam, kemudian Prof. Muhammad Nuh, Anies Baswedan. Kalau Pak Suhal ini nggak punya ide yang cemerlang ya. Hatta Rajasa juga nggak punya, menurun. Terus A.S. Hikam tambah menurun itu. Prof. Nuh, Prof. Nuh K13, K13, kurikulum 13. Kurikulum 13 itu saya tanggapi akan gagal total 100%. Karena Pak Muhammad Nuh itu, mohon maaf, itu orang teori. Jadi kalau buat kebijakan pasti, menurut saya pasti nggak berhasil. Ternyata benar. Jadi nggak sampai dipakai, sudah hilang begitu saja sampai detik ini. Kalau Pak Anies ini Indonesia Belajar. Kan biasa itu sebetulnya. Indonesia Belajar itu sudah mulai dulu sudah belajar. Cuman diperbarui lagi Indonesia Belajar. Memang bagus kelihatannya. Tapi juga sama, isinya juga nggak begitu ada isi gitu loh. Terus Pak Muhajir biasa ya. Artinya nggak punya gagasan, hanya gagasannya ini zona saja. Zona itu nggak perlu dibahas lah. Terus 10 Pak Nadiem Makarim terakhir ini Merdeka Belajar. Sebetulnya tidak ubahnya Anies itu. Sama ya. Ini cuman pendapat saya ingin mengkritik, tapi harus ada jalan keluarnya. Nanti setiap subuh akan saya berbicara gitu loh. Niatnya baik. Mungkin kalau ada tutur kata-kata yang kurang bagus, ya saya orangnya orang pasar, orang kaki lima. Ya mohon dimaaf bicara pendidikan. Tapi saya punya lembaga pendidikan yang ingin merubah. Jadi ingin memadukan antara teori dan praktek. Jadi teorinya guru-guru saya yang ngajar di sana, prakteknya saya. Tapi saya kalah. Karena gini, guru saya misalnya 30 orang, saya sendiri. Nggak diterima. Karena apa?
Pak Sagwanto tuh ngawur ya gitu, kata guru saya ngomong gitu. Ya memang hasil sekolahnya di kampus ya, apa yang dibaca di buku ya itu diterapkan. Kalau saya apa yang saya lihat di lapangan, saya akan terapkan, apa yang saya kerjakan di lapangan akan saya terapkan, jadi tidak ketemu. Sebetulnya pemerintah sudah membuat apa, link and meet atau apa gitu deh, jadi belajar di sekolah, nanti di perusahaan. Itu kalau di perusahaan, ada perusahaan tapi nggak mungkin diberi rahasia semuanya. Paling diberi 10% tuh, kalau diberi 90% disimpan sama perusahaan itu. Itu yang terjadi karena saya punya perusahaan. Jadi saya tahu gitu loh. Kalau sama murid kita saya penuh memberikan, tapi kan nggak gampang juga. Kira-kira gitu sementara. Mungkin ini ditindaklanjutin nanti kapan, atau besok atau lusa, kalau saya itu lagi on, akan saya buat video lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.